Halo semuanya, aku Peti. Sekarang kamu lagi nontonin episode spesial Main Mata dan Potluck Podcast yang berkolaborasi dengan Ubud Writers and Readers Festival 2023 merayakan 20 tahun Festival Literasi di Ubud, Bali. Di sini aku dan teman-teman berkesempatan berbincang dengan beberapa penulis, seniman, dan juga teman-teman lain yang terlibat di acara. Semoga obrolannya menarik dan bisa dinikmati oleh kamu semua. Selamat menonton! Halo Mbak Intan, apa kabar? Baik, Hesti, terima kasih. Gimana Hesti kabarnya? Alhamdulillah baik. Mbak Intan katanya langsung flight dari Sydney ya ke sini untuk ke Bali. Iya, Jet lag Mbak. lumayan. Oh ya, selamat juga Mbak. Kemarin juga udah launching ya bukunya Malam Seribu Jahanam di salah satu rangkaiannya Ubud Writers and Readers Festival. Apakah ini juga salah satu book tournya Mbak Intan untuk mempromosikan si Malam Seribu Jahanam? Iya, jadi bukunya kan sebetulnya sudah diterbitkan bulan Juni 2023 gitu. Jadi udah ada diskusi buku di Makassar, di Jogja, Bandung, Jakarta, dan Bali baru pertama kali ini. Jadi kita menyebutnya book launch walaupun udah banyak yang baca bukunya. Iya, nah selama mengikuti book tour itu Mbak pasti akan berjumpa dengan berbagai macam pembaca ya. Dan setahu aku teman-teman juga udah banyak juga yang bikin reviewnya. Gimana Mbak tanggapan Mbak Intan melihat berbagai macam review-review dari teman-teman? Apakah ya udah melepaskan aja nggak apa-apa, namanya juga pembaca gitu, atau Mbak Intan punya tanggapan lain soal teman-teman yang udah baca dan review? Sebenarnya terserah pembaca sih, tapi selalu menarik melihat hubungan pembaca dengan buku gitu ya. Dan yang saya lihat itu banyak pembaca yang melihat percikan-percikan diri mereka di dalam cerita Malam Seribu Jahanam ini. Sebetulnya nggak diniatkan begitu sih, tapi ternyata ada yang bisa direfleksikan. Terus juga yang hal yang cukup menarik adalah dalam beberapa diskusi, saya ketemu dari teman-teman dari Badan Penanggulangan Terorisme yang sebetulnya mereka nggak membaca sastra gitu, tapi ketika ada teman di mereka yang membaca, mereka jadi tertarik. Dan kemarin ada yang bilang di diskusi buku di Ubud bahwa mereka bisa melihat gitu bahwa kenyataannya memang seperti itu, walaupun saya nggak berniat mereproduksi kenyataan yang ada ya tentang isu terorisme ini gitu, tapi mereka bisa menghubungkan gitu kehidupan nyata aksi-aksi terorisme yang terjadi dan dilakukan oleh perempuan dengan cerita di Malam Seribu Jahanam. Jadi saya juga yang cukup terkejut juga gitu. Iya. Berarti memang tidak sebenarnya nggak pingin nyasar ke sana kan ya Mbak ya. Kebetulan kok ada yang membaca dari Badan Penanggulangan Terorisme tadi ya Mbak ya. Nah sebenarnya kalau ngomongin soal Malam Seribu Jahanam, kebetulan aku sendiri juga udah baca Mbak. Aku takjub dengan Mbak Intan kok bisa bikin cerita itu. Sebenarnya sumber inspirasinya Mbak Intan dari mana sih nulis novel Malam Seribu Jahanam? Sebetulnya ada beberapa inspirasi gitu ya. Salah satunya saya pengen bikin cerita tentang nenek gitu. Nenek dan cucu-cucunya. Nah nenek ini yang di Malam Seribu Jahanam itu bernama Nenek Victoria. Itu sebetulnya salah satu tokoh minor di novel Gentayangan yang ya saya ingin melanjutkan aja cerita tentang Nenek Victoria dalam semesta yang lain gitu. Tapi saya belum tahu pada waktu itu ya 2017 menyelesaikan novel Gentayangan, nggak tahu mau diapain karakter Nenek Victoria ini. Lalu kemudian saya diamkan aja sampai satu hari 2018 itu kan kita dengar peristiwa kejadian bom bunuh diri di Surabaya ya. Dan saya merasa sangat sedih, juga marah dan sangat terganggu gitu ya. Dan saya jadi bertanya-tanya gitu, kok bisa kekerasan ekstrim seperti ini terjadi. Dan refleksinya lebih ke dalam sih, lebih ke ketimbang cepat-cepat meliankan pelaku gitu ya. Ya biasanya kan ada
tindakan mengutuk terorisme, oh itu bukan Islam, itu bukan kita, semacam itu. Saya justru jadi ingin bertanya-tanya, jangan saya sebetulnya punya andil gitu dalam peristiwa ini, apakah bersikap diam ataukah membiarkan, karena kan kita hidup dengan ujaran-ujaran penuh kebencian ya, kadang-kadang atas nama agama gitu, dan kadang-kadang kita biarkan aja gitu berseliweran di ruang-ruang publik, atau jangan-jangan kita juga ikut menyebarkan ujaran-ujaran itu gitu. Jadi intinya dari situ sih, memang saya banyak melakukan riset gitu tentang isu-isu terorisme khususnya yang dilakukan oleh perempuan, keluarga, kelas menengah gitu. Tapi yang lebih utama sebetulnya melakukan introspeksi dan interogasi sebetulnya terhadap posisi-posisi kita sendiri sebagai bagian dari masyarakat yang sebenarnya barangkali cukup dominan gitu nilai-nilainya. 2018 ya tadi Mbak teringat dengan salah satu tokoh Nenek Victoria, terus kemudian memang ada tragedi seperti itu. Langsung ditulis menjadi cerita atau masih berupa coretan-coretan gitu Mbak? Sampai akhirnya mungkin tahun berapa mungkin Mbak Intan udah mulai bikin outline lalu mulai bikin ceritanya? Oke, seru dicerita prosesnya. Sebetulnya 2018 itu benar-benar ide aja. Oke, saya akan menulis cerita tentang nenek. Ada 3 tokoh, 3 darah gitu. Kemudian 2018, 2019 itu saya bikin coret-coret kira-kira tokohnya seperti apa. Kemudian riset gitu ya, ini akan diceritakan dengan cara apa, kemudian juga perspektif di wilayah ini gitu, di wilayah kekerasan atas nama agama gitu. Saya banyak baca buku misalnya tentang wacana terorisme yang dilakukan oleh perempuan gitu. Kebanyakan sih riset-riset yang lebih terkini itu menampik asumsi bahwa perempuan itu biasanya tidak berdaya gitu. Jadi misalnya ada asumsi bahwa perempuan melakukan tindakan kekerasan karena mengikuti pasangannya sudah mati, kemudian dia tidak punya pilihan lagi, atau dia merasa tersakiti, tidak ada ya harapan hidup lagi, lalu melakukan itu gitu. Nah ternyata ada temuan-temuan baru yang mereka tuh punya agensi juga gitu, juga punya agensi di dalam organisasi itu, dan tindakan itu sebetulnya bukan tindakan yang pasif gitu. Nah saya banyak baca di wilayah itu. Jadi antara coret-coret mendalami karakter-karakternya, juga riset tentang isu ini, perspektifnya seperti apa, itu sekitar ya hampir 2 tahun ya. Nah barulah di awal 2020, benar-benar sebelum pandemi, itu saya mulai menuliskan gitu. Dan saya selama pandemi kan nggak bisa ke lapangan, nggak bisa melihat kotanya seperti apa. Jadi ya udah saya menulis berdasarkan yang saya baca, berdasarkan arsip visual yang ada gitu. Barulah di akhir ketika kita udah bisa bepergian gitu, karena saya tinggal di Australia, akhirnya perbatasan dibuka gitu ya, kita bisa pergi. Akhirnya saya pergi ke Surabaya dan ke lokasi-lokasi yang tempat peristiwa ledakan terjadi. Tapi juga saya nggak ingin buku ini mereproduksi kenyataan sebagaimana adanya gitu, karena ya fiksi kan berbeda gitu dengan misalnya karya jurnalistik, dan karya saya juga banyak cukup fantastis, ada elemen-elemen mitos, horor dan lain-lain. Jadi tujuannya itu sih lebih ke melemparkan pertanyaan-pertanyaan ketimbang bikin semirip mungkin dengan kenyataan gitu. Dari mana keinginan Mbak Intan kemudian ya udahlah saya sudahi sampai endingnya sampai di sini gitu, karena yang sejauh yang aku dengar ya Mbak, ketika penulis sudah mulai berkarya, idenya sudah ada, terus didukung dengan riset yang juga sudah mumpuni, mereka malah kesulitan untuk mengakhiri tulisannya gitu. Dan kalau Mbak Intan sendiri sampai pada titik apa ngerasa oke, ini sudah cukup, mungkin ini waktunya saya berikan ke editor atau ke penerbit? Sebenarnya endingnya dari awal sudah kurang lebih sudah diketahui ya. Dan saya tuh nggak ingin membuat ending yang benar-benar
utuh, selesai dengan bisa dibungkus dengan pita gitu, nggak ingin seperti itu karena juga isunya sangat kompleks gitu. Jadi ada pembaca-pembaca yang merasa, jadi sebenarnya alasannya apa nih gitu. Karena buat saya tuh tidak ada alasan yang benar-benar tunggal gitu. Dan justru ketika kita mempertanyakan kekerasan ekstrim yang terjadi, mungkin kita perlu ngecek kenapa kita ingin sekali tahu gitu apa sih arti semua ini gitu. Sementara buat saya ya mungkin ada sedikit-sedikit ya yang bisa ditangkap gitu, tapi dia lebih kayak kepingan puzzle yang ada tapi tidak satu bulat gitu. Nah itu saya memang ingin menghadirkan yang seperti itu karena isunya demikian kompleks. Jadi ketika dia selesai itu nggak benar-benar selesai. Memang ada tokoh-tokoh yang melanjutkan hidup, tapi apakah mereka benar-benar melanjutkan hidup atau mereka terus dihantui atau gimana, itu kan juga open ended. Oke, ya. Karena sejujurnya aku sendiri, aku lebih ketika menyelesaikan ya Mbak ya, akhirnya jadi bengong gitu, kayak ngerasa kok udah selesai. Iya, selain kok udah selesai kayak ngerasa kebetulan juga aku bertiga sama-sama seperti tokoh yang ada di buku itu. Aku juga anak sulung, jadi bengongnya lebih kepada khawatir aku bukan menjadi kakak yang baik gitu ya. Mungkin adik-adikku melihat aku pakai perspektif yang berbeda, mungkin seperti dua tokoh yang ada di Malam Seribu Jahanam gitu. Jadi aku emang cukup relate kalau bisa dibilang ya. Nah kemudian kalau ngomongin soal tokoh tadi, apakah tokoh-tokoh itu diciptakan oleh Mbak Intan sengaja bertiga, atau ada ide yang sebenarnya awalnya satu aja dulu tapi mungkin setelah melakukan brainstorming dengan editor mungkin akhirnya jadi 3, dan bahkan ada satu tokoh lagi ya si Rohadi itu yang muncul dan menurut aku cukup apa ya, kalau aku bilang Mbak Intan kok berani ya menghadirkan tokoh Rohadi gitu. Boleh diceritain Mbak? Awalnya saya memang ingin bikin cerita tentang 3 darah gitu karena motif 3 darah ini kan sering sekali kita temukan di sastra gitu ya. Misalnya King Lear anaknya ada 3, kemudian penyihir The Macbeth ada 3 juga, Cinderella bertiga gitu kan. Jadi ada sesuatu nih dengan angka 3 dan saya ingin mengolah itu, tapi kemudian saya merasa kayaknya terlalu utuh atau ada yang kurang gitu. Maka saya menghadirkan tokoh keempat yang merusak dia dinamika karena mereka karena sebetulnya tokoh keempat ini berusaha mengingatkan si kakak-kakak ini bahwa ada sesuatu yang nggak selesai nih dalam kehidupan mereka, dalam keluarga mereka, dan dia sudah disingkirkan. Dia ingin menuntut balas. Ya mungkin gitu dulu sih. Oke. Nah karena tadi Mbak Intan juga udah spill ya soal menuntut balas, tapi mungkin izinkan aku untuk agak spill lagi yang lain Mbak. Si tokoh Rohadi ini, mungkin pendengar ada yang belum tahu, tokoh Rohadi ini disajikan oleh Mbak Intan. Kalau buat aku pribadi jujur cukup mengagetkan Mbak. Karena pertama aku masih terkungkung dalam pemikiran bahwa ini negara Indonesia dengan populasi muslim yang paling besar gitu. Dan Mbak Intan membawa si tokoh saudara tiri ini ya, tokoh Rohadi ini dengan sentuhan yang nanti pada satu titik dia akan berubah gitu. Waktu bikin tokoh itu ada perasaan deg-degan gak ya Mbak? Saya sebagai pembaca kayak cukup kaget aja sih. Wow, Mbak Intan berani ya bawa isu ini di Indonesia gitu. Iya, sebenarnya isu ini kan memang kekerasan atas nama agama gitu. Saya melihatnya tuh saling terkait memang ya. Jadi di satu sisi ada yang kekerasan ekstrim banget gitu, dan kebanyakan orang Indonesia itu kan berada di tengah-tengah, mereka moderat terus mayoritas muslim, apalagi kalau mereka kelas menengah tinggal di Jawa itu udah posisi dominan banget, sehingga banyak hal yang mereka nggak sadari itu setelah menyingkirkan atau menindas kelompok lain, dan yang ingin saya tunjukkan itu bagaimana penindasan itu terjadi secara barangkali tidak disengaja tapi itu terjadi gitu karena bias itu tadi, bias kelas dominan tadi. Nah ini kebetulan tokoh ini memang saya hadirkan untuk sebagai cermin buat kita semua bagaimana kita menyingkirkan kelompok, dalam hal ini gender dan kelompok ya gender minoritas gitu ya.
juga ada isu kelas juga di sini. Jadi isunya interseksional. Selain bahwa si tokoh ini dia gender minoritas, dia juga dari kalangan kelas bawah gitu, yang menuntut keadilan kepada daerah-daerah ini yang sebetulnya kelas menengah. Jadi ada kelindan isu gitu di situ yang ingin saya hadirkan. Jadi ceritanya itu bukan hanya cerita soal, kayaknya terlalu sempit juga kalau disebut oh ini novel tentang terorisme. Sebetulnya lebih dari itu sih. Ini lebih kayak cermin ke kelas menengah mayoritas yang tidak menyadari privilege mereka. Mbak Intan kok nggak bingung ya? Maksudnya tadi Mbak Intan bilang sangat kompleks gitu. Kenapa Mbak Intan lebih memilih menulis yang kompleks itu, Mbak? Kenapa ya? Karena mungkin konsumsi juga ya. Konsumsi bacaan-bacaan yang saya nggak terlalu seneng, bacaan-bacaan yang pada akhirnya segala sesuatu serba terjelaskan, serba mudah atau serba bahagia gitu. Karena kita perlu terus memikirkan kompleksitas kita sendiri gitu sebagai manusia, sebagai orang-orang yang bermasyarakat. Mungkin, dan saya memang kecenderungan seneng baca karya-karya yang seperti itu juga gitu. Karena saya pikir baca kan makan waktu ya. Betul. Jadi buat apa baca kalau misalnya cuma buat iseng-iseng aja gitu. Jadi saya kayak harus punya sesuatu gitu. Saya harus punya pertanyaan nih kalau abis membaca sesuatu gitu. Oke. Menarik banget sih. Jadi Mbak Intan malah memilih jalan untuk menulis sesuatu yang kompleks dibanding untuk sudah menyediakan satu. Dengan 3 darah tadi, ada isu-isu soal perempuan dan ternyata punya agensi, lalu menghadirkan satu tokoh yang berubah pada titik tertentu gitu, Mbak. Nah, pertanyaanku selanjutnya, kan itu satu titik si tokoh ini kan berubah itu tadi. Apakah risetnya jadi lebih sulit, Mbak, karena menghadirkan dia? Iya, nah kebetulan kan ini semua secara organik memang proses yang terus saya jalani dan pikirkan karena saya adalah bagian dari kolektif namanya kolektif sekolah pemikiran perempuan gitu. Kita banyak berdiskusi tentang isu-isu feminis gitu, termasuk juga isu minoritas gender gitu. Jadi memang kompleks gitu. Tapi kemudian karena saya banyak berdiskusi juga dengan kelompok-kelompok minoritas, itu jadi saya banyak belajar gitu dari mereka. Dan juga saya punya punya keyakinan bahwa representasi itu rumit dan kita harus hati-hati. Makanya saya meminta kawan saya Kak Anggun Pradesha menjadi sensitivity reader gitu, karena praktik representasi kan sangat politis gitu. Kalau kita nggak hati-hati mungkin kita menyinggung atau melukai kelompok yang kita representasikan. Oke. Di salah satu book launch, kebetulan karena aku hadir di yang Jakarta kan, Mbak Intan sempat bilang kalau Malam Seribu Jahanam itu, Mbak Intan sendiri masih bingung meletakkan genrenya di mana ya, Mbak, karena ngomongin juga soal agama Islam dan feminisme, tapi juga gotik gitu, Mbak. Nah, kalau dari aku pribadi, aku tuh malah melihatnya, apakah ini cara Mbak Intan melawan dalam tanda kutip majalah-majalah azab yang pernah aku konsumsi dulu waktu kecil gitu. Mungkin kayak contohnya ada yang bilang semasa hidupnya hobi mengutang, kuburnya dipenuhi apa gitu. Apakah sempat Mbak Intan berpikir seperti itu, atau itu juga jangan-jangan cuma interpretasi aku aja, Mbak? Mungkin ini kombinasi antara narasi yang sifatnya Islami, jadi referensi Islam, cerita nabi-nabi ya, termasuk di dalamnya barangkali konsumsi populer, budaya populer Islam yang seperti disebutkan Hesti tadi gitu ya. Kombinasi antara itu cerita-cerita yang ada framing keislaman juga dengan tradisi sastra Gothic sendiri gitu. Jadi saya ingin menggabungkan keduanya. Juga karena saya sering mengolah isu mitos-mitos di Nusantara gitu ya, ada kuntilanak lah, ada manusia harimau, itu saya masih pertahankan. Jadi kayak gabungan dari semua ini gitu. Kalau Gothic itu memang saya punya ikatan tersendiri gitu dengan sastra Gothic, khususnya Gothic yang ditulis oleh feminis gitu, karena saya memang waktu masih kuliah saya menulis skripsi itu tentang Mary Shelley, karyanya Frankenstein gitu. Dan sejak itu saya selalu
membaca karya-karya yang sifatnya gothic gitu. Gothic ini mungkin kalau bisa disempitkan dengan satu kalimat, ini mengolah kekelaman, isu-isu yang kelam, yang subversif gitu, dari tidak hanya dari realitas yang ada, misalnya rumah gitu ya, mengolah isu-isu keburukan-keburukan atau tengkorak-tengkorak yang kita simpan di dalam rumah. Gak hanya itu, tapi juga di dalam hati manusia gitu. Jadi saya suka sekali genre yang atau moda sastra, moda penulisan yang mengolah kegelapan itu tadi. Nah itu kan memang ada gothic tradisi macam-macam ya. Yang paling dominan tradisi barat. Tapi saya ingin menghadirkan yang Asia Tenggara banget gitu ya. Dan kita kan memang mengenal hantu-hantu di Nusantara itu. Jadi saya ingin mengolah itu, gothic di Nusantara. Juga karena ini isunya ya terkait dengan agama, saya ingin ada teks-teks agama juga gitu. Juga bagaimana karena tokoh-tokohnya itu banyak yang menginterpretasi kenyataan itu dengan framing agama gitu. Mungkin sedikit banyak ya merespon yang seperti Hesti bilang tadi ya, bagaimana budaya dominan kita melihat agama itu sebagai sesuatu yang menakutkan, dan itu ada bahkan ada komiknya segala macam. Mungkin itu satu bagian aja yang saya respon, tapi nggak semuanya gitu. Karena saya suka juga, misalnya saya udah lama sih sebetulnya mengolah isu teks-teks agama seperti cerita Nabi Yusuf gitu di cerpen Apel dan Pisau. Terus cukup banyak teks-teks agama yang karena memang cerita-cerita di dalam Al-Quran atau cerita nabi-nabi itu mengasyikan gitu. Jadi saya suka mengolahnya. Oke. Tadi Mbak Intan bilang kalau sastra gotik itu ada hubungannya sama rumah, tapi padahal kegelapan yang bahkan gak cuma soal kegelapan rumah, tapi kegelapan dalam hati manusia. Ini mengingatkan aku lagi dengan tadi kita di awal nyebutin soal Nenek Victoria. Apakah itu juga gotik sih Mbak? Apakah itu gotik gitu? Meskipun kalau yang aku tangkap ya Mbak, dari sastra gotik itu kadang-kadang kita berusaha untuk mendibang mitos-mitos seperti nenek sihir tua kayak gitu-gitu. Nah di Malam Seribu Jahanam kan ada Nenek Victoria, dan ketika ketiga darah itu bermain-main dekat sumur menemukan gentong-gentong besar buat masak, itu kan kayak simbolisme nenek sihir Mbak. Apakah memang seperti itu kehadiran Nenek Victoria di Malam Seribu Jahanam? Iya, dan juga dihadirkan secara ambigu gitu ya. Jadi kayak si nenek ini sebetulnya apa sih, dia kayak dia punya ilmu, katanya dia konon dia punya ilmu manusia harimau, dia bisa melihat banyak hal. Jadi dia kehadirannya agak mystic gitu, agak berbau-bau mitos. Itu memang sengaja ya saya hadirkan gitu, karena unsur-unsur gothic tuh sering mengaburkan yang nyata dengan yang mitos gitu kan. Tapi juga saya ingin memastikan Nenek Victoria tuh juga karakter yang berdaging, berdarah dan kompleks gitu. Misalnya dia itu ya selain bahwa dia Islami, feodal, dia juga berkontribusi terhadap penindasan gitu di dalam keluarga. Misalnya dia mendorong menantunya untuk diruat gitu. Tapi dia nggak mencoba menyelidiki kenapa sih menantunya bersikap aneh gitu misalnya. Ya itu kompleksitas yang ingin saya hadirkan juga gitu, karena saya suka tokoh-tokoh yang kuat seperti Nenek Victoria, tapi juga dia harus kompleks, dia nggak harus serba benar gitu misalnya. Iya. Jadi yang aku bayangkan itu adalah semua tokoh-tokoh yang ada di situ ya Mbak, mungkin kalau saya bilang ya selemah ibunya si tiga darah ini sebenarnya juga punya sesuatu yang dia pingin protes, kalau saya tangkap ya Mbak ya. Yang kemudian direspon secara kurang baik, apa mungkin karena zamannya ketika itu, jadi lebih diresponnya kepada diruat instead of mungkin ke dokter atau konsultasi gitu. Nah ngomongin soal itu tadi Mbak, berarti ini benar-benar isu yang sangat Indonesia gak sih Mbak? Kalau boleh pakai pinjam bahasa ya anak zaman sekarang, keluarganya toksik gitu. Iya gak sih Mbak? Apakah itu yang pingin Mbak Intan hadirkan, sehingga pembaca nanti ketika siapa tahu pembacanya ada yang mau berkeluarga untuk tidak seperti itu gitu, jangan ujuk-ujuk ngeruat anaknya mungkin gitu-gitu Mbak. Iya, memang ini adalah satu novel yang mengkritik konstruksi keluarga yang kelas menengah, kemudian Islam
dan juga heteronormatif gitu, karena heteronormativitas itu sangat beroperasi di situ dalam melanggengkan penindasan. Misalnya si ibu 3 darah ini dia menjadi tidak terjelaskan seperti itu kan karena dia dipaksa untuk mengikuti nilai-nilai femininitas, bagaimana menjadi ibu yang baik dan benar gitu. Jadi ya mungkin ajakan untuk mempertanyakan nilai-nilai keluarga yang nggak hanya toksik tapi juga politis ya, karena di endorse gitu oleh Orde Baru, kemudian dilanggengkan lagi di pasca reformasi, dan nilai Islam makin masuk dan ya double toxic mungkin ya. Apakah selama ini Mbak, Malam Seribu Jahanam ini merupakan novel yang akhirnya sesuai dengan impian Mbak Intan? Karena aku kan membaca buku-bukunya, cerpen-cerpennya Mbak Intan yang lain gitu. Ini aku rasa kayak benar tadi kata Mbak Intan, kompleks, dan kalau buat aku pribadi berat banget untuk dibaca dan dipahami oleh pembaca awam seperti aku gitu. Apakah ini udah sampai titik oke, ini nih yang pingin selama itu saya pingin nulis tuh kayak gini nih, atau Mbak Intan masih punya lagi impian-impian lainnya dalam bentuk karya-karya sastra lainnya Mbak? Mungkin sebelum menjawab itu saya cuma ingin mengklarifikasi yang tadi ya. Saya juga nggak ingin di sini dengan kompleksitas yang dihadirkan di sini, saya nggak ingin agama itu direduksi menjadi sesuatu yang simple atau bahkan jadi Islamofobik gitu, nggak. Karena tetap aja di sini ada tokoh-tokoh komunitas transpuan yang mengaji bersama-sama dan menemukan spiritualitas mereka di pengajian transpuan. Jadi agama tuh fungsinya bisa macam-macam gitu. Terus kembali ke apakah ini sudah sesuai dengan yang diinginkan? Tentu saja kalau tanya ke penulis itu nggak pernah sempurna ya. Pasti ada lagi yang ingin dilakukan setelah ini, apalagi gitu. Tapi ketika saya menyelesaikannya, kemudian selesai nih dan nggak bisa ngapa-ngapain lagi karena sudah naik cetak segala macam, itu ada baby blues gitu ya, ada rasa kehilangan karena saya sangat intens bergaul dengan tokoh-tokohnya, dan kalau saya lagi sedih saya mengunjungi mereka gitu, terus sekarang mereka udah nggak ada gitu, jadi itu ada rasa sedih berpisah dengan semesta, Nenek Victoria dan cucu-cucunya ini. Tapi kalau saya boleh bilang, dengan segala kekurangan buku ini ya, tentu banyak kekurangannya, saya akan bilang bahwa ini yang bisa saya lakukan, yang terbaik yang saya lakukan pada saat ini, dan saya merasa ini adalah satu tindakan yang berani gitu yang saya lakukan karena saya sudah menyelam dalam gitu. Apakah dia sempurna atau enggak? Tentunya enggak sempurna gitu, tapi saya bangga membuat buku ini. Ada rencana atau mungkin ada kabar apakah buku juga akan diterjemahkan dalam bahasa Inggris Mbak? Kemarin kan Apple and Knife itu kan akhirnya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Kalau yang novel ini sudah sempat ada obrolan-obrolan nggak Mbak untuk diterjemahkan juga? Iya, saat ini sedang dalam proses penerjemahan ke dalam bahasa Inggris juga oleh Stephen J. Epstein yang menerjemahkan karya-karya sebelumnya. Oke, semoga dalam waktu dekat ya Mbak ya bisa segera terbit gitu, sehingga ya sejujurnya aku penasaran sih akan seperti apa terjemahan bahasa Inggrisnya gitu. Oke, sebelum aku tutup aku ada satu pertanyaan terakhir Mbak. Kalau tadi Mbak Intan kan memang membaca sastra-sastra gotik, terus kemudian akhirnya buku-bukunya juga punya pendekatan seperti itu. Selain membaca bukunya Mbak Intan ada rekomendasi bacaan sastra gotik? Kalau bisa sih dari penulis perempuan Indonesia Mbak, ada lagi nggak? Mungkin dari yang luar dulu kali ya. Sebenarnya sastra gothic yang ditulis oleh perempuan itu banyak sekali gitu, dan mungkin setelah penerjemahan beberapa karya itu orang-orang baru melihat gitu, oh ini ternyata seperti ini ya cara ini kayak literary style yang mungkin orang nggak banyak baca, tapi setelah penerjemahan karya-karya Marina Enriquez ke dalam bahasa Indonesia, kemudian ada Aoko Matsuda, ada Bora Chung gitu. Kita sekarang bisa mengakses nih dalam bahasa Indonesia, dan yang membaca bahasa Inggris juga tentu sudah bisa mengakses juga ya. Ya itu karya-karya seperti itu gitu yang mungkin bisa dikatakan semestanya tuh mirip ya dengan karya-karya saya. Terus ada juga Carmen Maria Machado, ada Samantha Schweblin. Ini saya bicara hanya yang kontemporer aja, belum lagi sebelum-sebelumnya ada Shirley Jackson, Margaret Atwood juga menulis karya gothic gitu. Nah kalau untuk di Indonesia sendiri, saya selalu melihat buku Calon Arang karya Ibu Tuti Herati itu ada unsur-unsurnya, meskipun dia tidak sepenuhnya
tidak bisa dikatakan ya sepenuhnya karya gotik ya, tapi ada unsur-unsur yang horor gitu di situ yang dia gunakan. Kemudian juga ada sedikit unsur horor dalam karya Rukiah meskipun nggak banyak gitu. Dan saya suka banget sama Tuti Herati dan S. Rukiah. Mungkin kalau yang karya-karya cukup gelap itu ada Sekar Adi Asmara ya. Kayaknya Ziji itu juga cukup gelap juga gitu. Sinta Haryadi juga karyanya cukup gelap. Oke, lumayan dapat banyak rekomendasi ya dari Mbak Intan. Makasih banget Mbak Intan udah bersedia untuk aku tanya-tanyain soal Malam Seribu Jahanam. Semoga tadi ya proses penerjemahannya bisa lancar, jadi bisa segera terbit, dan juga semoga makin lancar juga Mbak untuk berbagai macam kegiatan. Katanya habis ini kalau aku lihat infonya di Instagram Mbak Intan, habis ini kayaknya mau datang ke festival di Polandia ya Mbak ya? Iya betul, ke Conrad Festival di Krakow. Semoga berhasil Mbak, good luck. Terima kasih banyak Mbak Intan. Makasih banyak Hesti.